Baik, pemirsa, kembali lagi di Breaking News pengundian nomor urut Capres Cawapres, dan saat ini adalah suasana terkini dari rumah pemenangan pasangan Amin, Anies Muhaimin. Tampak di sini pasangan Amin beserta dengan keluarga sedang makan malam bersama ya sebelum berangkat ke KPU. Ada juga visual dari rumah pemenangan Ganjar Mahfud. Kita bisa lihat di sini ada Capres Ganjar dan juga Cawapres Mahfud di sebelahnya yang sedang berdoa bersama sepertinya ya, atau melaksanakan sholat sebelum berangkat ke KPU. Masing-masing akan berangkat dari rumah pemenangan masing-masing, pemirsa. Sebelum nantinya ketiga paslon ini akan bertemu. Sepertinya untuk pertama kalinya ini ketiga paslon bertemu di satu lokasi yang sama, karena sebelumnya baru baca presnya saja ketika makan bersama dengan Presiden Jokowi di istana ya. Tapi kalau bersama dengan pasangan masing-masing, ini baru akan pertama kali bertemu di KPU. Dan ini adalah situasi dari KPU ya. Untuk di KPU persiapannya sudah rampung. Nanti akan didahului makan malam bersama, kemudian akan masuk ke proses pengundian nomor urut, pemirsa. Tadi dijelaskan bagaimana pengundian nomor urutnya akan dimulai dari pengundian nomor urut antrian. Artinya nanti akan diundi dulu siapa nantinya yang akan mengambil pertama, kedua, dan ketiga. Baru nanti di putaran kedua akan diambil undian sesuai dengan tadi nomor urut antrian yang sudah didapatkan di putaran pertama, dan itulah yang akan menjadi nomor urut Capres Cawapres yang akan digunakan di Pilpres 2024. Tampak ini ada sejumlah elit dari partai atau dari koalisi Indonesia Maju, pengusung Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming Raka ya. Memang untuk para elit ini sudah disediakan tempat duduk di area luar atau di Selasar ya, KPU sudah disediakan di situ tempat duduk bagi para elit, para pendukung dari masing-masing partai. Oh, ini baru masuk ke dalam bus akan berangkat menuju ke KPU. Sudah mulai tebak-tebakan hari ini pasangan siapa akan mendapatkan nomor berapa ini, Mas Burhan dan juga Pak Putu. Iya, kalau kita dengar sih secara normatif tadi Cawapres dan Capres yang kami tanyakan masing-masing mengatakan tidak masalah mau mendapatkan nomor urut berapa saja. Tapi sebetulnya Mas Burhan, menurut Anda apakah itu matters tidak sih? Penting tidak nomor urut bagi Capres-Cawapres? Nah, saya tidak tahu apakah pengundian nomor urut ini ada di luar negeri atau tidak. Tapi menurut saya ini bagian dari Clifford Gates itu menyebut dengan istilah theater state, ya, performativity. Jadi orang Indonesia itu suka seremonial, upacara-upacara yang secara substansi sebenarnya nggak terlalu banyak berkaitan dengan program atau gagasan macam apa yang mereka sedang tawarkan. Mas Burhan, mohon maaf kita tahan sebentar ya. Tampaknya Capres Ganjar sedang berbicara. Coba kita simak bersama. Lagi? Cukup? Iya, kayaknya hanya antara 1, 2, dan 3 itu. Cukup ya? Kita nanti ke sana ya. Oke, makasih. Ya. Iya, lagi-lagi kita dengar ya pertanyaan wartawan pasti nih jelang pengundian maunya nomor urut berapa gitu kan. Silakan dilanjut. Mas Burhan. Kalau dalam pileg, nomor urut saya percaya lebih punya efek ketimbang pilpres. Dalam pileg itu meskipun kita pakai sistem proporsional terbuka, tetapi data menunjukkan sejak 2009 itu nomor urut 1 paling banyak yang menang, yang terpilih. Padahal dalam sistem proporsional terbuka, suara terbanyak itu bisa membuka siapapun yang berada di nomor urut 1 untuk terpilih. Tetapi tetap saja nomor urut 1 sekitar 64% itu biasanya menang. Nah, karena ini ada dalam teori voting behavior namanya heuristik. Heuristik itu orang kalau tidak tahu apa yang mau mereka pilih, baik programnya, baik dari sisi visi misinya, mereka melihat tanda-tanda heuristik. Salah satunya adalah nomor urut. Itu di pileg. Karena nomor urut 1 dianggap yang terbaik, meskipun dia tidak kenal. Gitu ya. Nah, di pilpres
sejak 2004 sampai terakhir, kita menemukan pola yang random siapa yang menang. Pak SBY 2004 itu unggul ketika ditempatkan di nomor urut 4. Waktu itu ada 5 pasang. Kemudian Pak Jokowi 2014 itu nomor urutnya 2, menang. Kemudian nomor urut Pak Jokowi di 2019 ganti ke nomor urut 1. Ya. Masing-masing tim ses pasti punya banyak alasan untuk mengatakan nomor urut 1 persatuan Indonesia, nomor urut 2 itu victory, simbol kemenangan. Salam 2 jari dulu kan. Nomor urut 3 gitu kan, persatuan Indonesia. Ya. Itu mah suka-sukanya pinter-pinternya konsultan atau tim ses ya. Ya, Tetapi secara objektif tidak ada korelasi langsung nomor urut dengan kemenangan. Tetapi ada satu nih, Zilvia. Mungkin ada kaitannya dengan nomor urut partai yang sudah ditetapkan oleh KPU. Nomor urut 1 adalah PKB. Aha. Nah, kalau misalnya Anies Muhaimin dapat nomor urut 1, PKB seneng itu. Dia tinggal kampanye, pilih nomor 1, Pilpres dan Pileg gitu. Nah, yang agak Itu kasihan Nasdem keuntungan buat atau PKB PKS ya. kan. Nah, nomor urutnya di atas nomor 3 gitu kan. Nah, kalau misalnya Pak Prabowo Gibran itu dapat nomor urut 2, Gerindra paling senang. Betul. Meskipun partai pendukungnya bukan hanya Gerindra. Karena satu paket dia kampanyenya. Termasuk kalau misalnya PD Perjuangan mendapatkan nomor urut 3 untuk Ganjar Pranowo. Dia dapat 1 untuk partainya, 1 lagi untuk Pilpresnya. Artinya ingin mengatakan bahwa yang lebih bersemangat nomor urut itu sebetulnya partai pendukungnya. Nah, ini 3 ini. Bukan capresnya gitu. Bukan capresnya. Betul. Karena kan bagaimanapun kotel efek tadi itu berkaitan dengan misalnya adakah konsistensi antara nomor urut yang dijual dalam satu tarikan nafas atau tidak. Tapi lagi-lagi secara objektif buat Pilpresnya, buat Capresnya itu nggak ada kaitannya. Jadi Mbak Zilvia untuk menambahkan agar lebih lebih terang benderang soal mekanisme malam ini. Dasar hukumnya dia itu memang ada di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 235 Ayat 2. Jadi yang menjelaskan bahwa ini mesti dilakukan dengan undian. Ini juga memberikan jawaban kenapa kemarin kan sempat ada wacana sudahlah cincai saja, kompromi saja. Tidak bisa. Karena di level regulasi, di level undang-undang memang sudah diatur harus melalui pengundian nomor urut. Diturunkan kemudian di peraturan KPU nomor 19 pasal 53 juga diatur secara khusus di sana. Pasangan calon wajib hadir. Kemudian partai politik, pimpinan partai politik boleh tidak hadir. Makanya dalam bahasa hukumnya di sana dapat hadir. Inilah yang nanti akan jadi dokumen penetapan untuk menentukan surat suara. Tadi ada pertanyaan soal di luar negeri tidak pakai nomor urut segala macam. Kalau di Indonesia masih digunakan nomor urut untuk proses kemudahan campaign kampanye. Jadi bahasa sederhananya kalau mereka tidak hafal misalnya Anies dan Muhaimin dia ingat nomor urut berapanya itu lebih gampang. Jadi lebih kemudahan termasuk kemudahan teknis ketika penghitungan suara. Nah, yang menarik kemudian ketika bicara soal nomor urut saya sepakat bahwa dari pemilu ke pemilu ini sekarang kan yang kelima ini. Yang kelima tidak ada pengaruhnya sama sekali. Malah ada yang menarik, data yang menarik yang saya punya di tahun 2004 itu ada 5 pasang calon. Yang maju ke putaran kedua adalah nomor urut 2 pada waktu itu Mega Hasyim Muzadi dan nomor urut 4 SBY JK. Kalau kita bicara kemudian nomor urut 4 itu kan secara feng shui makanya kita tempat sial ada keempat ternyata malah menang. Malah menang di putaran kedua nomor 4 itu. Nah, itu data di tahun 2004 misalnya. Di tahun 2000 berikutnya di tahun 2009 3 pasang calon juga pasangan nomor urut 2 yang menang. Dan kemudian 2014 kemudian baru terakhir kemarin nomor urut 1 yang menang. Baik, berarti hanya untuk kebutuhan administrasi begitu ya. Ya, betul, tidak ada pengaruh apa. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi Pak Putu dan juga Mas Burhan. Kita akan sama-sama menyimak keberangkatan dari masing-masing paslon ya. Tetaplah di Breaking News Metro TV, pemirsa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.